Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Widya Astuti. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Kepercayaan Keamanan E-commerce pada Industri Keripik Pisang. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menyampaikan outline yang pertama, pendahuluan, kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, metode penelitian, dan yang keempat adalah hasil dan pembahasan, dan kelima adalah kesimpulan dan saran. Pendahuluan, Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam meningkatkan produksi. Produksi pisang tertinggi di Provinsi Lampung terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 1.937.348 ton. Komoditas pisang merupakan salah satu produk unggulan di Lampung yang dapat dijadikan bahan keripik pisang. Keripik pisang merupakan salah satu makanan khas dari Provinsi Lampung yang sudah dikenal di berbagai daerah, sehingga menjadi peluang dalam pengembangan agroindustri skala produksi mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Lampung. Daerah sentra penghasil keripik pisang di Kota Bandar Lampung tepatnya berada di Jalan Pagar Alam, Kedaton, Kota Bandar Lampung. Salah satu indikator untuk meningkatkan perekonomian skala usaha keripik pisang adalah dengan cara melakukan strategi promosi yang baik, yaitu dengan perkembangan promosi secara online. Salah satu indikator keberhasilan dan keuntungan dalam melakukan usaha berbasis online adalah dengan cara melakukan strategi promosi menggunakan e-commerce dan media sosial. Salah satunya adalah Shopee dan Instagram. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik konsumen dan meningkatkan produktivitas usahanya dalam memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat yang berada di Kota Bandar Lampung maupun di luar Kota Bandar Lampung. Berikut adalah data produksi pisang Provinsi Lampung tahun 2015 hingga tahun 2019, di mana di tahun 2015 produksi pisang yaitu sebesar 1.937.348 ton dan terjadi penurunan secara fluktuatif yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.209.545 ton. Sumber Badan Statistika dan Direktorat Jenderal Hortikultura. Data berikutnya adalah data industri kecil menengah keripik pisang di Kota Bandar Lampung. Terjadi pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Di tahun 2014 kapasitas produksi per kilo atau per minggu yaitu 7.759, tapi terjadi penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 6.850. Sumber dari Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung. Outline kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah mendeskripsikan preferensi konsumen pengguna e-commerce. Yang kedua, menganalisis pengaruh e-commerce terhadap kepuasan konsumen. Dan yang ketiga adalah menganalisis seberapa besar e-commerce memiliki tingkat yang signifikan terhadap tingkat kepuasan konsumen. Selanjutnya adalah kontribusi. Yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan masukan mengenai pengaruh penggunaan, kepercayaan, dan keamanan e-commerce terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, bagi pelaku industri, memberikan informasi bagi pelaku industri tentang faktor yang mendorong konsumen merasa puas dan loyal dalam melakukan belanja pada jenis e-commerce yang digunakan, terutama pada penggunaan, kepercayaan, dan keamanan. Yang ketiga adalah bagi peneliti lain, sebagai bahan informasi atau sarana referensi bagi peneliti lain, apabila akan melakukan penelitian dengan variabel atau faktor-faktor yang terkait. Kerangka pemikiran terdapat 3 variabel yang diuji. Yang pertama ada variabel pengguna e-commerce, yang kedua ada variabel kepercayaan, yang ketiga adalah variabel keamanan. Variabel pengguna e-commerce terdapat 8 pertanyaan. Untuk variabel kepercayaan memiliki 8 pertanyaan, dan variabel keamanan memiliki 8 pertanyaan, sehingga akan menimbulkan kepuasan konsumen. Di dalam kepuasan konsumen terdapat 8 item pertanyaan yang akan diuji dengan asumsi regresi linear berganda, yaitu ada uji T, uji F, uji asumsi klasik autokorelasi, heterokedastisitas, multikoliniaritas, normalitas, sehingga akan menghasilkan pengaruh atau tidaknya variabel pengguna e-commerce, kepercayaan, dan keamanan terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian e-commerce. Yang kedua, pengertian kepuasan konsumen. Yang ketiga, penggolongan e-commerce. Yang keempat, pengertian keamanan e-commerce. Yang kelima, pengertian kepercayaan e-commerce. Yang kelima, pengertian UMKM, preferensi konsumen, dan penelitian terdahulu. Penelitian yang saya lakukan mengacu pada penelitian terdahulu milik Ismail Ishak, Walia Nabila Saad, Sri Wilujeng, SP, Muhammad Daniarsa, dan Septi Maudiawati, yang dimana Ismail Ishak yaitu tentang analisis kepuasan pelanggan dalam belanja online, sebuah studi tentang penyebab dan konsekuensi. Milik Walia Nabila Saad dengan judul Pengaruh e-commerce terhadap peningkatan pendapatan sentra industri keripik pisang di Kota Bandar Lampung, ditinjau dari etika bisnis. Untuk Sri Wilujeng dengan judul penelitian pengaruh e-commerce dan kepercayaan terhadap kepuasan konsumen pada forum jual beli Kaskus di Kota Bandung. Dan untuk peneliti Septi Maudiawati dengan judul pengaruh kepercayaan, keamanan, kualitas pelayanan, dan persepsi pengguna e-commerce terhadap keputusan pembelian online. Metode penelitian yaitu tempat pelaksanaan dan waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei 2019 sampai September 2020 yang berlokasi di Jalan JA Pagar Alam, Kedaton, Kota Bandar Lampung. Tahap selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder, di mana primer adalah kuesioner, wawancara, dan observasi. Untuk data sekunder terdiri dari Badan Statistik dan Direktorat Jenderal
hortikultura, dan dinas perindustrian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif dan kuantitatif, di mana deskriptif itu menjelaskan preferensi konsumen, yang kedua menjelaskan jenis e-commerce dan media sosial yang digunakan. Untuk data kuantitatif yaitu tentang uji validitas dan reliabilitas, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga analisis uji linear berganda, uji F dan uji T. Tahap selanjutnya adalah metode sampel. Objek penelitian adalah industri keripik pisang di wilayah Jalan ZA Pagar Alam Kedaton, Kota Bandar Lampung. Dua pelaku industri keripik pisang yang menekuni atau menggunakan e-commerce, yaitu Shopee dan Instagram, yakni Aska Jaya dan Keripik Sinta. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode proportional cluster random sampling. Penelitian ini menggunakan rumus Lemaitre untuk menentukan jumlah sampel, yaitu dihasilkan 67,75 responden atau 68 responden. Tahap selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data digunakan untuk menjawab ketiga tujuan pada penelitian saya. Analisis tujuan pertama menggunakan statistika deskriptif yang dimana mencari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, nilai minimum, kemudian melakukan deskripsi preferensi konsumen. Untuk analisis tujuan kedua yaitu menganalisis uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi analisis regresi berganda, uji asumsi klasik yaitu normalitas, heteroskedastisitas, multikoliniaritas, dan uji autokorelasi. Untuk analisis tujuan ketiga yaitu dilakukan uji T. Uji T ini untuk menguji signifikasi atau ada tidak hubungan antara dua variabel melalui koefisien regresinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan gambaran tentang UMKM yang menjadi sampel dalam penelitian saya, yaitu pertama Aska Jaya dan yang kedua adalah UMKM Keripik Sinta. UMKM Aska Jaya berdiri pada tanggal 23 Februari yang beralamatkan di Jalan Pagar Alam Segala Mider, Tanjung Karang Barat. UMKM Aska Jaya memanfaatkan e-commerce sebagai media perdagangan elektronik. E-commerce yang digunakan adalah Shopee dan media sosial yang digunakan adalah Instagram. Untuk UMKM Keripik Sinta yang beralamatkan di Jalan Pagar Alam nomor 36 Segala Mider, Bandar Lampung, UMKM Keripik Sinta memanfaatkan perdagangan menggunakan e-commerce dan media sosial Instagram. Selanjutnya adalah karakteristik responden. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Pengelompokan ada dua, yaitu laki-laki dan wanita, di mana jumlah responden laki-laki 32 dan jumlah responden wanita 38, di mana dalam karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, kelompok wanita yang lebih banyak memilih dalam pembelian melalui e-commerce. Untuk selanjutnya adalah karakteristik responden berdasarkan umur. Dapat dilihat bahwa kelompok umur 17-25 tahun memilih jumlah responden adalah 55 atau sekitar 78,57 lebih memilih untuk melakukan belanja secara online. Dan karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat bahwa pendidikan yang paling banyak dalam memilih untuk melakukan belanja secara online adalah SMA SMK sederajat, yaitu dengan jumlah 36 responden atau sekitar 51,42%. Untuk selanjutnya adalah karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Dapat dilihat bahwa mahasiswa dan pegawai swasta memilih untuk melakukan belanja secara online, yaitu dengan jumlah responden 25 atau sekitar 35,71%. Untuk karakteristik responden berdasarkan frekuensi pembelian, banyak responden yang memilih 1-2 kali, yaitu dengan jumlah 48 responden atau sekitar 68,57%. Untuk karakteristik responden berdasarkan produk yang dibeli, yaitu responden lebih memilih keripik pisang dengan jumlah 57 responden atau sekitar 81,42%. Untuk karakteristik responden berdasarkan media, responden lebih memilih menggunakan media Shopee sebagai media untuk melakukan belanja secara online untuk membeli keripik pisang dan produk-produk lainnya. Untuk menjawab tujuan satu, yaitu menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan pengkategorisasian variabel pada preferensi konsumen. Pada variabel pengguna e-commerce dibagi menjadi 3 kategori: tinggi, sedang, dan rendah, di mana frekuensi kategori tinggi lebih banyak, yaitu sekitar 42 responden dan dengan presentasi 60%. Untuk variabel kepercayaan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sangat percaya, percaya, dan tidak percaya, dengan frekuensi tidak percaya yaitu 48 atau sekitar 65,71%. Untuk variabel keamanan sendiri, untuk frekuensi 36 lebih memilih aman yaitu atau sekitar 51,42, sehingga kepuasan konsumen dengan kategori puas dengan interval skor 23-25 dengan frekuensi 46 atau persentase 65,71%. Untuk preferensi konsumen variabel pengguna e-commerce, terdapat atribut kepuasan konsumen yaitu pengguna e-commerce dengan 7 pertanyaan. Dengan kategori atribut kepuasan konsumen sangat tidak setuju, dan setuju, serta sangat setuju. Dapat dilihat bahwa
Pada pertanyaan 1, itu kemudahan penggunaan situs atau website ini, responden lebih banyak memilih setuju yaitu 29 orang. Untuk kemampuan menyediakan informasi yang berkualitas, lebih banyak memilih setuju yaitu 27 orang, dan pencarian informasi produk secara cepat yaitu sekitar 27 orang memilih setuju, dan kemampuan dalam menghemat waktu dalam jual beli produk yaitu lebih memilih setuju pada kategori tersebut. Dan untuk frekuensi keandalan situs dan kemudahan registrasi dan mudah menemukan produk berdasarkan kategori tertentu di website ini. Untuk preferensi konsumen variabel kepercayaan pada atribut kepuasan konsumen yaitu terdapat 8 pertanyaan dengan kategori sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Untuk preferensi konsumen variabel keamanan memiliki 8 pertanyaan dengan kategori dibagi menjadi 3 kategori atribut yaitu sangat tidak setuju, dan setuju. Validitas. Uji validitas dilakukan dengan 2 tahap, yaitu uji validitas tahap pertama dan uji validitas tahap kedua. Uji validitas tahap pertama dilakukan dengan 10 item pertanyaan, yang dimana didapatkan dari 10 item pertanyaan terdapat satu item pertanyaan yang tidak valid, sehingga perlu dilakukan uji validitas tahap kedua. Dari uji validitas tahap kedua dapat dilihat bahwa dari item 1 hingga item 32 ternyata menghasilkan data valid. Setelah itu dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan per variabel, di mana pada variabel penggunaan e-commerce, variabel kepercayaan, dan variabel keamanan dengan Y kepuasan konsumen memiliki keterangan reliable, di mana nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60. Adalah uji asumsi klasik, yang dimana yang pertama yang dilakukan adalah hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa variabel penggunaan e-commerce, kepercayaan, dan keamanan masing-masing variabel berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05. Tahap selanjutnya adalah multikoliniaritas, di mana variabel penggunaan e-commerce, kepercayaan, dan keamanan memiliki nilai toleransi lebih dari 0,1 dan memiliki nilai FIF kurang dari 10. Maka tidak terjadi multikoliniaritas. Untuk tahap selanjutnya adalah hasil uji heteroskedastisitas, di mana dari masing-masing variabel dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis yang digunakan dalam proses ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah hasil uji autokorelasi, yang dimana menghasilkan diperoleh angka D hitung sebesar 1,782 dengan jumlah variabel bebas K sama dengan 3, sampel N70, dan DL 1,5245, DU 1,7028. Maka DU lebih kecil dari DW lebih kecil dari 4 kurang DU, yaitu 1,7028 lebih kecil dari 1,782 dan lebih kecil dari angka 2,2972, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada variabel penggunaan e-commerce, kepercayaan, dan keamanan terhadap kepuasan konsumen pada industri keripik pisang. Hasil regresi linear berganda dengan konstanta 1,075, yang berarti bahwa jika variabel penggunaan e-commerce, kepercayaan, dan keamanan sama dengan 0, maka pengambilan keputusan terhadap kepuasan konsumen pada industri keripik pisang adalah sebesar 1,075. Selanjutnya adalah variabel penggunaan e-commerce, di mana koefisien regresi sebesar 0,251, yang berarti bahwa setiap kenaikan pada variabel penggunaan e-commerce sebesar satu satuan akan mengakibatkan kenaikan terhadap kepuasan konsumen pada industri keripik pisang sebesar 0,251 satuan. Nilai koefisien regresi pada variabel kepercayaan yaitu sebesar 0,183, yang artinya bahwa setiap kenaikan pada variabel kepercayaan sebesar satu satuan akan mengakibatkan kenaikan kepuasan konsumen pada industri keripik pisang sebesar 0,183 satuan. Untuk variabel keamanan, koefisien regresi yaitu sebesar 0,244, yang berarti setiap kenaikan variabel keamanan sebesar satu satuan akan mengakibatkan kenaikan terhadap kepuasan konsumen pada industri keripik pisang sebesar 0,244. Selanjutnya adalah R-square 0,177. Artinya bahwa besarnya pengaruh variabel penggunaan e-commerce, kepercayaan, dan keamanan sebesar 17,7%, sedangkan sisanya sebesar 82,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Untuk pengambilan uji F yaitu F hitung 4,743 dengan signifikan 0,05, yang artinya bahwa
Hasil uji F diketahui nilai signifikan ada sebesar 0,005. Karena nilai signifikan 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain variabel pengguna e-commerce, kepercayaan dan keamanan secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada industri keripik pisang. Untuk tahap selanjutnya adalah uji statistik, yaitu uji T. Uji T digunakan untuk menjawab tujuan ketiga. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, di mana jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,1, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan jika nilai signifikan lebih dari 0,1, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dapat dilihat bahwa nilai T hitung yaitu sebesar 1,840 dan T tabel 1,2945, di mana nilai T hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai T tabel. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis yang menyatakan variabel pengguna e-commerce berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen pada industri keripik pisang dinyatakan diterima. Terus untuk variabel kepercayaan mendapatkan T hitung sebesar 1,775 lebih besar dari T tabel yaitu 1,2495, yang artinya berdasarkan hipotesis yang menyatakan variabel kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen pada industri keripik pisang dinyatakan diterima. Untuk variabel keamanan dapat dilihat bahwa T hitung yaitu sebesar 2,212 dengan T tabel 1,2495. Dapat diambil kesimpulan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, sehingga dinyatakan maka hipotesis yang menyatakan variabel keamanan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen pada industri keripik pisang dinyatakan diterima. Selanjutnya, berikut adalah persamaan regresi berganda berdasarkan hasil analisis regresi. Dengan Y sama dengan A adalah konstanta nilai Y apabila X1, X2, dan X3. B adalah koefisien regresi nilai peningkatan atau penurunan. Y adalah kepuasan konsumen, X1 variabel penggunaan e-commerce, X2 kepercayaan, dan X3 adalah keamanan. Di mana Y sama dengan 1,075 ditambah 0,251 X1 ditambah 0,183 X2 ditambah 0,244 X3 plus Y. Adalah kesimpulan dan saran. Pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan bahwa deskripsi preferensi konsumen dilakukan untuk menjawab tujuan pertama yang terdiri dari 3 variabel, yaitu penggunaan e-commerce, kepercayaan, dan keamanan, di mana masing-masing variabel terdapat 7 dan 8 pertanyaan serta tiap variabel memiliki 4 kategori. Kategori tersebut yaitu sangat, tidak setuju, setuju, dan tidak setuju. Kesimpulan kedua, penggunaan e-commerce berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dilakukan dengan koefisien regresi sebesar 0,251 dan nilai signifikan sebesar 0,070. Nilai signifikansi T hitung sebesar 1,840 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,2945. Untuk variabel kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,183 dan nilai signifikansi sebesar 0,081. Nilai signifikansi T hitung diperoleh sebesar 1,775 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,2945. Untuk variabel keamanan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,244 dan nilai signifikansi sebesar 0,030. Nilai signifikansi T hitung sebesar 2,212 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,2945. Untuk kesimpulan ketiga, penggunaan e-commerce, kepercayaan, dan keamanan secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,005. Karena nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Saran yang dapat saya sampaikan yaitu dapat mengembangkan penelitian ini dengan melakukan penelitian pada variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Besarnya faktor penggunaan e-commerce, kepercayaan, dan keamanan terhadap kepuasan konsumen adalah 17,7% dan 82,3% merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepuasan konsumen setelah faktor yang diteliti dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya dapat menganalisis faktor-faktor lain yang memberikan kontribusi terhadap kepuasan konsumen pada industri keripik pisang. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.